Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini mengomentari berita tentang pernyataan Menteri Keuangan Purbaya. Dalam hal ini terkait dengan soal APBN 2026 yang secara teknis sudah berjalan ya mulai 1 Januari. Nah, banyak berita, banyak media yang memberitakan, saya pilih dari Detik Finance, judulnya Purbaya pastikan APBN 2026 bisa cair meski tak ada acara penyerahan DIPA. Ditayangkan hari Senin tanggal 5 Januari jam 8:15 malam ya. Nah, ini ada gambar Pak Purbaya, tapi tidak dalam konteks berita ini kelihatannya. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan anggaran APBN tahun 2026 bakal tetap cair untuk kementerian dan lembaga. Anggaran tetap cair meski tak ada penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran, DIPA ya namanya, dan alokasi transfer ke daerah, TKD, di akhir 2025. Jadi ada DIPA, ada alokasi TKD ya rinciannya. Purbaya menekankan meskipun tak ada seremoni penyerahan DIPA seperti tahun-tahun sebelumnya, anggaran tahun 2026 tetap bisa digunakan, tak perlu menunggu seremoni dilakukan. Jalanlah, kan itu hanya seremonial aja. Tapi semua jalan, teknikal jalan, mereka kementerian dan lembaga bisa gunain anggaran semuanya. Ungkap Purbaya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Senin 5 Januari 2026. Menurutnya, semua anggaran yang dibutuhkan dan telah diajukan oleh kementerian dan lembaga akan cair tanpa ada hambatan. Nah, sesuai dengan kebutuhan kan, gak semua cair yang ditarik cair, tapi yang pasti gak ada hambatan, ujar Purbaya. Nah, umumnya ini berita dari Detik ya, penyerahan DIPA dilakukan pada awal Desember tiap tahun, berarti untuk tahun berikutnya. Hingga tahun 2024 hal itu rutin dilakukan. Namun sekarang penyerahan tak kunjung dilakukan hingga akhir Desember 2025. Ini salah satu yang pemirsa harus perhatikan ya. Ini pertama kalinya DIPA tidak diserahkan pada akhir tahun anggaran sebelumnya. Jadi dalam hal ini karena APBN 2025 di akhir di Desember 2025 mestinya, biasanya pertengahan sampai akhir ya. Desember 2025 lalu, nah Purbaya pernah bilang seharusnya penyerahan DIPA dilakukan Selasa 16 Desember 2025. Namun diundur karena Presiden Prabowo Subianto melakukan pengarahan khusus kepada Kepala Wilayah Papua. Ini 16 Desember loh ya. Saat itu Purbaya menegaskan siklus anggaran tidak terganggu untuk APBN 2026 sebab yang diundur hanya seremoninya saja. Nanti kita lihat, kemarin sih diagendakan harusnya hari ini tapi diundur. Berarti hari ini tuh kalau di berita ini ya tanggal 5 Januari ya. 16 diundur, 5 Januari juga diundur lagi. Nah, tapi itu seremoni menurut Purbaya. Anggaran tidak terganggu, kan itu seremoni saja kata Purbaya. Saya kasih komentar ya, saya sengaja bacakan utuh baru dikomentari. Jadi pemirsa mesti memahami APBN itu kira-kira kalau mulai resmi dibicarakan di publik ya, itu ada urut-urutannya. Kita mulai saja dari pas RAPBN, rancangan APBN diserahkan tanggal 16 Agustus, dibahas oleh DPR, dalam pembahasan bersama-sama pemerintah lagi diputuskanlah APBN kira-kira akhir September 2025. September ya, di minggu ketiga. Berarti putus nih. Tetapi itu adalah rapat pleno DPR. Ya. Biasanya kemudian beberapa bulan kemudian, selambat-lambatnya November selama ini, ada undang-undang APBN. Karena keputusan rapat itu tidak bisa ya menjadi dasar hukum, itu hanya sidang saja. Kalau dia hukum, dia harus masuk ke lembaran negara. Ini menarik ini. Jadi kita belum mendapat undang-undang APBN 2026. Padahal ini sudah tanggal, waktu saya baca berita ini juga tanggal 5 malam. Ya, ditayangkan mungkin 6 pagi. Tidak ada undang-undangnya.
Jadi, nah, Undang-Undang APBN itu disertai, nah, di laman Kementerian Keuangan ada yang namanya Nota Keuangan dan APBN. Jadi ada undang-undang, berarti nomor undang-undangnya, pasal-pasalnya. Lalu ada buku, itu buku 2 biasanya. Lalu buku 1-nya itu ada undang-undang. Buku 2-nya ada Nota Keuangan. Nota Keuangan ini sudah ada untuk rancangan APBN yang diajukan Agustus. Kan selama pembahasan ada perubahan-perubahan, bahkan biasanya ada beberapa perubahan makroekonomi dan sebagainya yang ketika dibuat menjadi Nota Keuangan APBN itu ada perbaikan. Ya, makanya disebut Nota Keuangan dan APBN. Apa pengertian Nota Keuangan ini? Nota Keuangan ini bisa dikatakan adalah dasar pemikiran dan dinyatakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBN. Jadi penjelasan angka-angka APBN itu ada di nota keuangannya. Yang sekarang ada baru yang rancangan. Nah, yang ada juga baru adalah penetapan rapat. Rapat kan tidak bersifat keseluruhan tuh pleno itu mengesahkan. Kan garis-garis besar pokok-pokok item saja. Yang rincian ya APBN di undang-undang. Ya, dan yang lebih lagi adalah penjelasan semua belum ada. Nah, ada buku 3 juga yang harus diunggah oleh Kementerian Keuangan. Biasanya namanya rincian rincian dari tadi kan undang-undang, nota keuangan, lalu ada rincian anggaran. Nah, setelah itu ada DIPA namanya. Nah, untuk rincian dan DIPA ini dasar hukumnya Perpres, peraturan presiden ya. Peraturan presiden. Berarti DIPA ini bukanlah soal seremoni itu ketika menyerahkan Perpres. Kita nggak dapat Perpresnya, tidak ada informasi. Dan ini pertama kali. Nah, jadi saya tidak tahu mengapa Purbaya mengatakan ini soal seremoni. Terus tanpa ada undang-undang, ini sebenarnya kawan-kawan hukum yang harus bertanya-tanya. Loh, apa landasan sekarang jalan sampai tanggal 5 ini pengeluaran? Kan pasti ada pengeluaran juga. Nggak ada undang-undangnya, nggak ada rinciannya, nggak ada Perpresnya, nggak ada DIPA-nya. Nah itu ya, terlepas nanti kalau ya penting jalanin dulu saja lu. Yang dijalanin apa? Dari kesepakatan langsung. Atau setelah dijalanin nanti dirubah. Ini menurut saya, ini bukan soal sepele sekali ini. Sekali ini Purbaya sudah memperlihatkan bahwa dia juga entah sengaja atau tidak, ya jelas sengaja kan kalau begini, tidak mengikuti prosedur yang diatur oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 dan undang-undang lainnya. Begitu juga dengan peraturan Menteri Keuangan sendiri ya tentang hal ini. Saya ulangi ya, mestinya ada undang-undang, lalu ada nota keuangan yang tidak terpisahkan dari undang-undang itu, lalu ada rincian, lalu ada DIPA dengan Perpres. Ya, dan DIPA itu pun cara menyusunnya harus sesuai dengan undang-undang dan dengan nota keuangan. Karena dia rincian, dia juga mengikuti aturan internal pemerintah dalam hal ini peraturan Menteri Keuangan. Nah ini tidak ada DIPA-nya. Menurut saya bukan soal penyerahan DIPA-nya. DIPA-nya mana? Perpresnya mana? Nah, dan sudah benar kan sempat mau 16 Desember mau disampaikan, diserahkan. Berarti kan sebelum 16 Desember itu Perpres sudah keluar dong. Nah kalau ini tanggal 5 Januari belum diserahkan, kita tidak tahu Perpresnya nggak ada. Nah mohon maaf ini saya jadi sedikit prasangka buruk. Nanti akan keluar dengan tanggal yang mundur. Bahwa DIPA sudah, undang-undang sudah ditandatangani Presiden, ya mestinya pertengahan Desember atau awal Desember. Lalu DIPA, Perpres tentang DIPA sudah ditandatangani sebelum 16 Desember. Jadi soalnya hanya soal seremoni. Kita bagaimana untuk memastikan beneran seperti itu yang terjadi? Saya ingin menutupnya dengan mengingatkan sekali lagi, ini amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa APBN itu harus dikelola secara terbuka, ya. Kemudian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini asas keterbukaan beberapa bulan terakhir ini menurut saya banyak sekali diserempet lah. Ya, dengan cara saya sudah katakan di kanal ini misalnya menyamarkan beberapa informasi, bukan bohong tapi menyamarkan, menonjolkan yang baik, menyamarkan yang buruk, membuat presentasi atas dasar outlook Labsem bukan atas dasar APBN, kemudian juga
memublikasi utang tiap 3 bulan, tidak lagi tiap bulan, dan seterusnya. Tapi anggaplah itu belum melanggar, menyamarkan, menyerempet. Tapi kali ini menurut saya ini sudah harus jelas ini. Beneran ada nggak undang-undangnya? Beneran ada nggak perpres dipaknya? Atau nanti dibuat mundur? Kalau begitu ya kita bersiaplah untuk pengelolaan APBN yang bukannya makin baik ya. Saya tidak ingin membandingkan Purbaya dengan Sri Mulyani. Saya di sini juga selalu mengkritik Sri Mulyani. Tapi Pak Purbaya sudah menampilkan dirinya sebagai figur yang terbuka, bicara belak-belakan, ngomong yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Kan oke banget sudah ini. Bagaimana mungkin dalam hal yang paling mendasar dia malah tidak menyatakan terus terang kepada publik.